Saudara-saudara, selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan hadir di tengah saudara-saudara, melihat apa yang Tuhan lakukan di tengah saudara-saudara. Saudara-saudara, di Cornerstone ini Anda dan saya masih ada di dalam kerangka besar tema bicara tentang the forgotten God. Kita bicara tentang apa yang Roh Kudus lakukan, kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita sering mudah berbicara tentang apa yang Bapa Surga lakukan bagi kita, apa yang Yesus lakukan bagi kita, tetapi apa yang Roh Kudus lakukan bagi kita, tidak banyak kesempatan untuk mempercakapkannya. Nah, hari ini saudara-saudara, tema kita secara spesifik adalah ini, all things works together for good. Dan saya ingin kita memperhatikan ayat Alkitab kita terlebih dahulu. Roma 8 ayat 26 hingga 28. Saya tahu biasanya kita sangat suka ayat ke-28, tetapi mari kita lihat gambar utuhnya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saudara-saudara, hari itu saya berencana menjemput mobil operasional saya, saudara Toyota Avanza yang dipinjamkan gereja untuk operasional saya. Nah, saya nggak tahu mengapa mobil operasional saya itu kayaknya punya magnet. Udah pernah menarik sepeda motor nyerempet, walaupun saya hati-hati. Udah pernah kebeset karena beca yang ada di wilayah tertentu dari Surabaya. Dan terakhir saya tidak paham entah mengapa truk itu begitu bernafsu mencium bagian belakang selepas keluar dari tol. Jadi saudara-saudara, setelah penuh luka itu, saudara-saudara, saya bawa ia ke tempat asuransi untuk melakukan klaim. Nah, petugas asuransinya mengenal saya, lalu dia berkata, "Ini mobil operasional Bapak." "Betul." "Digunakan untuk pelayanan." "Iya." Saya heran, Pak WP. Kenapa Tuhan gak ngelindungin mobil ini ya? Saya bilang, kalau kamu ngerepotin Tuhan dengan meminta Tuhan ngelindungi mobil ini, asuransimu tutup. Gak ada yang mau insurans mobil. Jadi ini diklaimkan ya Pak WP? "Iya." Kemudian saya klaim, dan hari itu harusnya saya tinggal mengambil mobil itu, saudara-saudara, dan menggunakan kembali untuk operasional. Nah, saya udah ngelihat Toyota Avanza itu udah kembali mulus, udah kembali bagus. Kunci diberikan kepada saya dan saya tinggal tanda tangan, semuanya selesai. Nah, ketika kunci diberikan, saya nanya, "STNK-nya mana?" Dia kaget, saudara-saudara, lalu berkata, "STNK-nya ada pada Bapak, gak diserahkan kepada kami." Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Saya keluarkan, saudara-saudara, surat yang menyatakan bahwa STNK-nya itu ikut diserahkan. Karena tempat di mana menyerahkan dan mengambil dan workshopnya itu jauh, dia butuh STNK. Lalu dia berkata, "Tunggu sebentar ya Pak, kami cari terlebih dahulu." Itu sudah mendekati pukul 12, saudara-saudara, sudah mendekati jam makan siang.
Ketika dia yang maksud sebentar itu 10 menit ternyata belum kembali, 20 menit belum kembali, 40 menit belum kembali. Dan pendeta juga manusia yang kalau lapar emosinya naik. Dan saya bilang katanya sebentar. Ini sampai Tuhan Yesus datang kayaknya juga kamu gak kembali nih. Lalu dia terdiam dan berkata, beri kami 10 menit lagi Pak. Dan saya pengen berkata, beri saya makanan hari ini yang secukupnya. Lalu kemudian saudara-saudara dia datang dengan atasannya dan sebelum atasannya itu masuk dia datang dan berkata, maaf Pak, STNK-nya hilang. Tapi kami akan tanggung jawab. Atasan kami akan berbicara sama Bapak. Nah atasannya seorang perempuan masuk ruangan lalu berkata, loh mobilnya Pak WP ya? Aduh maaf Pak, anak buah saya kerjanya kurang baik, ini STNK-nya hilang Pak. Tapi jangan khawatir kami akan uruskan, tapi mohon maaf itu butuh waktu 2 minggu sampai 4 minggu Pak. Bapak keberatan enggak? Saya terdiam. Atau gini aja Pak WP, nanti kami kasih uang kepada Bapak untuk mengganti taruhlah selama 1 bulan semua pengeluaran transportasi Bapak ya. Saya berkata saya itu pendeta jam kerjanya enggak jelas. Kadang jam 1 dini hari ditelepon ada orang mau bunuh diri, ada orang mau bunuh orang, ada yang kerasukan, ada yang patah hati. Nah jam segitu gimana saya mencari kendaraan umum? Dia diam lalu dia berkata begini, saya punya ide yang bagus Pak. Yuk masuk ke sini. Kami keluar dari ruko itu saudara-saudara di sebelahnya ada showroom mobil dan dia berkata showroom mobil ini juga punya saya Pak. Oke. Nah waktu masuk saudara-saudara saya ngelihat mobil yang paling baru waktu itu all new Accord saudara-saudara. Gak mungkin dimiliki pendeta GKI. Lalu dia bilang ke saya gini, mungkin ada baiknya Bapak membawa salah satu mobil yang ada di showroom ini selama 1 bulan ya Pak untuk operasional. Supaya Bapak bisa sewaktu-waktu pakai. Oke. Lalu dia bilang gini, gimana Pak kalau Bapak bawa Daihatsu aja yang kembarannya Avanza. Ada kan saudara-saudara? Saya terdiam. Oh Panther aja Pak, kenceng, hemat. Walaupun tiap kali di start itu suaranya, getarannya luar biasa. Tapi nyaman itu Pak. Saya terdiam. Lalu dia berkata begini, kayaknya untuk pelayanan untuk Tuhan mesti yang terbaik ya Pak. Amin. Saya nunggu kalimat selanjutnya. Dan yang paling baik di showroom ini Pak, adalah Honda All New Accord yang belum setahun umurnya. Bapak mau untuk 1 bulan? Enggak. Terus 3 bulan. Oke Pak, lalu dia berikan STNK, dia berikan kuncinya dan dia berkata segera setelah STNK itu beres Pak, kami beritahu ya. Saya bilang take your time. Setahun gak apa-apa. Nah saudara-saudara saya pulanglah bawa all new Accord itu saudara-saudara. Ketika saya lewat pos satpam sengaja saya buka kaca, sengaja saya say hello. Dan satpam yang udah kenal saya bilang mobil baru Pak, amin. Dan kemudian saudara mobil itu saya bawa masuk ke pastori saya. Dan benar kan itu gak cocok untuk pendeta GKI kayak saya. Buktinya pintu garasi itu gak bisa ditutup saking panjangnya. Dan saya bilang sama istri anak saya, ntar sore kalau kita ke dokter bahwa anak saya masih kecil, kita naik all new Accord. Dan mereka happy saudara-saudara sore itu. Anak saya bilang waktu ini, mobil ini enak ya Pak ya. Iya nak, tapi gak enaknya ini pinjaman. Diminta aja Pak. Gitu. Nah saudara-saudara nyaman sekali tuh mobil tuh. Sampai di sebuah lampu merah kami berhenti. Tiba-tiba muncul asap dari depan kap mobil itu saudara-saudara. Makin lama makin tebal dan ada bunyi kayak letupan kecil. Gitu.
Semua kaget, saya di mobil itu kaget, saya keluar dan orang yang di mobil lain karena di lampu merah itu bilang, buka kapnya Pak, buka kapnya Pak, keluarin pemadamnya Pak, cepet Pak. Kenapa Bapak bingung, gak bisa buka kap? Hari itu ketahuan tuh mobil pinjaman. Lalu dia bantu saudara-saudara dan kemudian dia lakukan sesuatu yang saya udah gak habis pikir, istri anak saya minggir saudara-saudara. Dan kemudian kami deg, ini ada apa dengan mobil ini nih? Ketika matahari terbenam di sebuah jalan di Surabaya, diakhiri sebuah pemandangan yang menggambarkan kadangkala hidup di luar kendali. Udah kehilangan STNK, sore itu ada orang yang duduk di kemudi dan saya mendorong mobil itu ke pinggir. Sambil bersyukur setidaknya saya masih hidup. Saudara, Anda pernah ada dalam situasi kayak begitu? Segala yang Anda rencanakan gagal, gak berhasil. Rencana pernikahan berantakan, rencana bisnis gak berjalan sesuai dengan harapan. Tiba-tiba ada interupsi dari sakit penyakit, tiba-tiba ada interupsi dari banyak hal. Tiba-tiba saja perang dunia terjadi, nyaris terjadi. Dan itu mempengaruhi bisnis Anda. Dan banyak hal yang tiba-tiba terjadi yang menunjukkan bahwa kita gak selalu bisa mengendalikan sesuatu dengan tangan kita. Dan di saat hal-hal yang tidak menyenangkan itu terjadi, Anda bertanya bukan, di mana Tuhan, mengapa dia mengizinkan ini terjadi? Beberapa orang yang lebih introvert, lebih reflektif berkata, emang saya salah apa? Ya saya tahu dosa dan salah saya banyak, tapi kenapa ini terjadi pada hidup saya? Dan apa yang dia lakukan di sana? Oh, kalau soal mobil itu hal yang kecil saudara-saudara. Tetapi bagaimana dengan sakit penyakit? Bagaimana dengan rekan bisnis yang menipu kita? Bagaimana dengan kekeliruan yang menyebabkan rencana kita hancur berantakan? Sama seperti yang pernah dikatakan oleh seseorang yang mengenal saya dan berkata, Pak, bayangkan nilai saya harusnya segini, dapat nilai yang lebih rendah. Usut punya usut, ternyata nilai kelas A diberikan kelas B diberikan kelas A. Hancur masa depan Pak, seorang anak remaja dalam ketidakmengertiannya. Mengapa kesetiaannya masuk ke kelas sekolah minggu berbalas dengan peristiwa yang kemudian mengubah jalur kehidupannya. Bukan salahku Pak, itu salah administratif. Tetapi kesalahan itu mengubah cita-cita enggak terjadi. Dan harus memasuki sebuah sekolah yang kualitasnya jauh lebih buruk. Anda pernah ada di dalam situasi itu saudara-saudara? Apa yang kemudian Tuhan lakukan dalam segala sesuatu? Di dalam segala hal yang terjadi ketika hidup tidak menyenangkan, ketika hidup tidak mengenakan, kita seperti menengadah ke langit dan bertanya, mengapa ini semua terjadi? Kita lupa saudara-saudara bahwa Dia Bapa yang ada di surga telah mengaruniakan Yesus kepada kita sehingga kita percaya Dia Bapa di surga telah mengaruniakan Roh Kudus dan Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita. Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus Kristus Tuhan selain pekerjaan Roh Allah di dalam dirinya. Entah dengan manifestasi supranatural atau tidak, kalau Anda sampai percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, Roh itu berdiam di dalam diri Anda. Dan Roh ini selama ini kita pahami dan ini tidak salah, terus bekerja untuk menguduskan hidup Anda dan saya. Tetapi dia bukan hanya menguduskan hidup Anda dan saya, tetapi Roh Kudus yang sama di dalam segala pergumulan kehidupan, dia menjadi roh yang menjadi pengantara, yang berdoa, yang menaikkan segala keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan itu kepada Bapa di surga. Ini sebuah karya Roh Kudus yang jarang kita percakapkan saudara-saudara. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Roh itu menolong kita dalam kelemahan. Sebab kita tidak tahu sebenarnya bagaimana seharusnya berdoa. Ada titik-titik tertentu kayak gitu kan. Saya mesti ngomong apa ya Pak?
Saya mesti mulai dari mana ya Pak? Tuhan kan sudah tahu semuanya. Cuman kalau saya disuruh buat seperti laporan dalam doa, saya juga nggak ngerti. Terlalu sesek segala peristiwa yang terjadi dalam hidup saya. Begitu kata orang kepada saya, berat Pak, sesek Pak. Tapi saya senang kalau ketemu Pak WP, habis curhat gini, sakit kepala saya hilang. Dan saya bilang nggak hilang Bu. Terus Pak, pindah. Pindah kemana Pak WP? Ibu nggak lihat wajah saya habis dengerin Ibu. Roh itu dia membantu dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu sebenarnya harus berdoa, tetapi roh berdoa untuk kita, mewakili kita kepada Bapa di surga. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Kata keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, saudara-saudara, menunjuk pada beban hidup yang paling mendalam, kesulitan yang paling pedih. Roh itu berdoa kepada Bapa di surga. Dia menjadi pengantara kita. Sebagian orang Kristen mengartikan bagian ini sebagai ini bukti bahwa inilah karunia berbahasa lidah, bahwa inilah karunia berbahasa roh dalam bahasa-bahasa yang tidak mengerti, dalam kata-kata yang tidak terucapkan. Tetapi bukan itu yang dimaksud dalam bagian ini. Alkitab selalu melihat karunia bahasa lidah, karunia bahasa roh. Artinya sebagian orang punya, sebagian orang nggak punya. Tetapi yang dimaksudkan bagian ini adalah pekerjaan Roh Kudus bagi semua orang percaya. Ini dialami oleh semua orang percaya bahwa ketika kita berdiam diri di dalam hadiratnya, ketika kata tidak lagi bermakna, ketika hidup begitu sesak, roh itu berdoa kepada Bapa. Dia mengangkut segala beban yang tak terkatakan, membawanya kepada hadirat Bapa, dan sebagai gantinya, Anda dan saya menerima damai sejahtera. Adalah hal yang luar biasa bahwa di dalam kelemahan kita, ketika kata-kata tidak sanggup untuk mewakili, memuaskan diri kita, Roh Kudus itu dalam tanda kutip melangkah masuk. Bukan sebagai penonton tetapi sebagai penasehat yang membawa segala beban keluh kesah itu kepada Bapa yang di surga. Seorang rekan pernah cerita pengalaman ini di sebuah kafe di Surabaya. Dia berkata kepada saya, Pak WP tahu hidup saya berantakan banget kan. Sebagian kesalahan saya, sebagian kesalahan orang lain. Dan Pak WP yang pasti belum tahu adalah saya ini udah 3 kali bunuh diri loh Pak. Oh, kalau dimasukin CV bagus tuh. Berpengalaman 3 kali bunuh diri. Terus saya lihat dia, saya bilang berhasil. Ya enggak loh Pak, kalau berhasil saya enggak di sini. Oke, saya hanya ingin memastikan karena dari tadi saya enggak mau melihat kamu napak tanah atau enggak. Lalu dia bilang gini, ketika 3 kali Pak di puncak sebuah gedung di Surabaya itu. Ketika saya sudah kehilangan pengharapan saya, sebelum saya terjun, saya udah berencana, saya berteriak, Tuhan di mana kamu? Give me a sign, beri saya tanda. Dalam benak saya waktu itu ya petir lah Pak, ya apalah Pak. Pokoknya Tuhan itu menyahut supaya saya tahu saya enggak sendirian. Jadi di puncak gedung itu Pak, di sebuah sudut yang tinggal saya loncat dan pasti akan berakhir. Saya berteriak dengan sangat keras, di mana kamu? Beri saya tanda. Dan saya lihat. Nggak ada sesuatu yang terjadi. Nggak ada petir, nggak ada angin, nggak ada tanda I love you, malaikat jumpalitan. Nggak ada Pak, semuanya begitu sunyi. Dan saya tiba-tiba seperti kehilangan kekuatan saya untuk memanjat naik.
Saya jatuh terduduk bersimpuh. Nggak ngomong satu kalimat pun, tiba-tiba air mata menetes, makin lama makin deres, Pak. Percaya atau tidak ya Pak, sepertinya ada sesuatu yang sedang mengambil beban-beban itu dari hati saya. Dilepaskan dan terbang seperti balon. Saya merasakan kelegaan yang bertahap banget sampai saya nangis doang, gak bisa apa-apa. Dan perlahan namun pasti ganti dengan damai yang seperti air dari atas turun ke bawah, sejuk tidak dingin dan menyegarkan. Ketika saya bertanya di manakah engkau dan berharap jawaban dari luar. Sekarang saya ngerti. Itu Roh Kudus yang berbicara kepada Bapa, membawa keluhan-keluhan saya kepadanya. Dan sebagai gantinya saya menerima damai sejahtera. Di saat kekuatan kita habis, doa tidak sanggup terucap. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri, dia tidak diam. Dia membawa jeritan hati beban terbesar itu kepada Bapa di surga. Dia bukan hanya ada di sana, nun jauh di sana. Dia bukan hanya ada di masa lalu dalam diri Yesus dalam perjalanan sejarah. Tetapi Roh itu bekerja di dalam diri kita. Saya rasa Anda pernah mengalaminya, bukan? Ketika Anda duduk diam, tidak berdaya, bingung mau ngomong apa. Tahu-tahu air mata menetes. Tahu-tahu ada damai sejahtera yang melampaui akal yang bekerja. Tahu-tahu saja kita merasa Tuhan begitu dekat memeluk kita. Dia yang ada di sini menjadi pendoa bagi kita. Yang berbicara kepada Bapa untuk mengangkat beban-beban kehidupan itu. Dan ganti sukacita dan damai sejahtera. Alkitab mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran itu memenuhi hati dan pikiranmu. Maka sering kali kita diminta dalam duduk diam dan tinggal tenang terletak kekuatanmu. Karena roh yang ada di dalam diri kita yang lebih besar dari segala sesuatu itu, dia berdoa kepada Bapa. Yang kedua, saudara-saudara, roh itu bukan hanya berdoa bagi kita, tetapi Roh Kudus itu menjadi penjamin yang menopang kita saat kita tidak mengerti rencananya. Saudara-saudara, sebagai manusia kita ini terbatas kan, kita tidak pernah tahu masa depan, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi, kita tidak pernah tahu akan terjadi apa, kita nggak ngerti. Oke, masa depan itu kita nggak ngerti. Jangankan masa depan, yang terjadi dengan hidup kita sekarang aja kadang kita nggak sepenuhnya paham kok. Pak, saya udah benar kenapa saya ada dalam masalah. Pak, seharusnya ini berjalan lancar, kenapa tidak berjalan lancar. Pak WP tahu kami tinggal merit, undangan sudah beredar. Tiba-tiba calon suami membatalkan. Pak WP tahu di mana bisa mendapat calon pengganti dengan cepat. Pak, rekan bisnis saya 20 tahun loh Pak, terbukti setia, jujur, baik. Tahu-tahu Lia lari begitu saja. Kita nggak selalu ngerti apa yang terjadi. Kita nggak selalu paham apakah ini akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi firman-Nya berkata Allah turut bekerja. Hilangkan kata turut ini supaya nggak kesannya dia ikut-ikutan aja tetapi nggak ngapa-ngapain.
Anggap saja, dan memang strukturnya ingin menegaskan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah di titik ini senang karena kita selalu menafsirkannya kebaikan dalam perspektif saya. Saya jadi kaya, saya jadi sehat, saya jadi berhasil, saya jadi bisa punya pacar, saya bisa menikah, saya bisa punya semuanya. Semua tentang saya. Bukan. Pekerjaan Roh Kudus itu adalah supaya kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan versi Allah apa? Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kebaikan versi Allah adalah hidup Anda dan saya masuk dalam rencana Allah. Kebaikan versi Allah adalah hidup Anda dan saya dibentuk serupa dengan Yesus. Kebaikan versi kita adalah semuanya nyaman, semuanya enak, semuanya menyenangkan. Tidak, bukan itu yang dijanjikan Alkitab. Yang dijanjikan Alkitab adalah baik dalam situasi enak, baik dalam situasi tidak enak, menyenangkan tidak menyenangkan. Tuhan itu akan bekerja untuk membawa kita dalam rencananya. Itu kebaikan tertinggi dari versinya. Enggak semua hal yang kita rasakan di dalam hal ini baik kan? Yang terjadi itu baik kan? Rasul Paulus tidak hendak mengatakan bahwa semuanya itu secara intrinsik di dalam dirinya itu baik. Tetapi Tuhan itu sanggup mengubah segala sesuatu baik dan buruk di dalam dirinya masing-masing untuk melayani tujuannya, membawa kemuliaan, mengubah orang masuk dalam rencana Tuhan untuk meyakinkan dia bahwa rencananya tidak pernah gagal dan dia akan mengerjakan rencananya. Dan dari mana di tengah segala ketidakmengertian kita yakin itu. Kita tahu sekarang berarti ada fase di mana kita nggak tahu. Siapa yang membuat kita tahu, siapa yang membuat kita paham selain dari pekerjaan Roh Kudus di dalam diri kita. Dia menopang kita saat kita nggak ngerti rencananya. Dan ketika kita nggak ngerti rencananya, biasanya kita putus asa kan. Biasanya kita marah kan. Biasanya kita kecewa kan. Mengapa hidup tidak seperti yang saya kehendaki? Mengapa tidak terjadi seperti yang saya rencanakan? Mengapa yang terjadi justru sebaliknya? Ya hidup memang bisa berada di luar kendali kita. Tetapi tidak sekalipun berada di luar kedaulatan Allah. Dan yang membuat kita yakin adalah pekerjaan Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Anda masih ingat kisah tentang anak yang protes marah kepada Tuhan? Kenapa nilainya tertukar? Kenapa saya nggak bisa masuk SMP yang saya harapkan? Kenapa saya harus sekolah di sekolah yang buruk? Dia marah, dia kecewa, dia memberontak kepada Tuhan, nggak mau lagi ke gereja. Tetapi Tuhan nggak pernah kehilangan tangannya. Justru di SMP yang paling buruk dengan kondisi yang memprihatinkan, Tuhan memanggilnya untuk menjadi muridnya. Justru di sekolah yang begitu buruk, Tuhan itu memanggilnya untuk kemudian menjadi alat bagi kemuliaannya. Berpuluh tahun kemudian, ketika anak itu harus tampil dalam khotbah di hari Minggu pertamanya sebagai mahasiswa tahun kedua dari sebuah STT, dia khotbahkan Roma 8 ayat 28. Dan ketika dia berdiri membaca ayat ini, Tuhan itu seperti memberi video perjalanan hidupnya bahwa dari kegagalannya yang paling buruk, di situ pekerjaan Tuhan mulai. Itu tahun 98. Dan kini tahun 25. Puluhan tahun sejak pengalaman di usia 12 tahun. Sejak ia berkhotbah sebagai seorang mahasiswa teologi. Kini anak itu di hadapan Bapak Ibu.
Saya melihat peristiwa itu sebagai peristiwa yang paling buruk terjadi dalam hidup saya. Bukan salah saya nilai itu tertukar. Peristiwa itu menghancurkan rencana hidup saya untuk masuk ke SMP yang populer, SMA yang populer, demikian selanjutnya. Tetapi di dalam peristiwa yang saya anggap paling buruk, di dalam pemberontakan, di dalam kemarahan kepada Allah, di dalam pelarian diri terhadapnya, dia tidak pernah kehilangan tangannya, dia menangkap hidup saya, dia mengubah hidup saya, dia terus bekerja dalam hidup saya. Di usia yang hampir 50 tahun. Ketika saya menatap peristiwa yang terjadi ketika saya berumur 12 tahun. 38 per tahun yang lewat itu. Kini saya melihatnya dan berkata, aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Membuat saya masuk di dalam rencananya, panggilannya, demi kemuliaannya. Dan kalau itu Allah lakukan atas hidup saya, dan kalau itu Roh Kudus terus bekerja dalam hidup saya, maka saya tahu dia bisa melakukan yang sama untuk hidup Anda. Mungkin Anda sekarang berada dalam fase seperti saya berumur 12 tahun, dalam kemarahan, dalam ketidakmengertian, dalam pemberontakan, di dalam segala sesuatu yang membuat Anda marah dan pedih. Tetapi Roh Kudus itu terus bekerja untuk menopang, mengawal Anda. Sampai satu titik Anda berkata, aku tahu sekarang segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jangan menyerah dengan hidup Anda. Tuhan gak pernah menyerah dengan hidup Anda. Anda boleh marah, Anda boleh kecewa, Anda boleh terluka. Anda boleh berkata, itu bukan salah saya, itu salah orang lain. Bapa di surga akan berkata, dalam hal baik, dalam hal buruk, aku bekerja membentuk hidupmu masuk dalam rencanaku. Siapapun Anda, mungkin Anda hadir kebetulan saat ini. Anda sedang capek dengan hidup Anda. Anda berkata kepada diri Anda, Pak, aku pengen mati aja. Saya udah capek, saya udah lelah, saya udah gak ngerti. Saya udah jadi orang Kristen, beban pergumulan malah tambah berat. Saya gak tahu lagi apa yang harus saya doakan. Diam dan ketahuilah bahwa dialah Allah. Biarkan roh itu berbicara di dalam diri. Mengangkat segala beban dan kesusahan Anda, ganti dengan sukacita ilahi, damai yang melampaui akal pikiran. Diam dan lihatlah, tangannya akan bekerja. Karena ini janjinya, untuk mengubah segala sesuatu, untuk menciptakan versi Anda yang terbaik, sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga apa yang dulu buruk, yang mungkin Anda sesali, tangisi, marah, menjadi satu peristiwa yang paling Anda apresiasi. Justru di dalam kelemahan dan kesalahan, kuasa Tuhan bekerja. Mari biarkan Roh Kudus berbicara, mengangkat segala beban dan ketidakmengertian kita. Mari biarkan Ia, Roh Kudus, meyakinkan kita bahwa Bapa sedang bekerja. Dan suatu kali Anda akan berkata, aku tahu sekarang segala sesuatu bekerja untuk kebaikanku. Mari kita berdoa.
Saya ingin mengundang Anda untuk mengambil 1 menit saja. Berdiam diri. Enggak mengucapkan kata-kata apapun. Merasakan hadirat dan kasih-Nya. Sementara Roh Kudus berbicara kepada Bapa, mengangkat segala beban, jeritan hati tak terkatakan, segala luka, untuk menggantinya dengan damai sejahtera dan sukacita. Berdiam dirilah di hadirat Allah, rasakan kasih-Nya, rasakan jamaah-Nya. Roh Kudus, bekerjalah, jamah kami. Untuk Anda yang tidak mengerti apa yang terjadi, putus asa dengan hidup masa kini, berpikir barangkali ini saatnya semua harus berakhir. Jangan. Dengarkan suara Roh Kudus yang berbicara. Ini tidak boleh menjadi akhir, ini adalah awal. Dengarkan Roh Kudus yang meyakinkan Anda bahwa Tuhan terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bertahanlah. Lihat bagaimana tangan Bapa di surga bekerja. Dan yakinlah, kalau Tuhan melakukannya atas hidup saya, Tuhan melakukannya atas hidup banyak orang lain umatnya, Tuhan yang sama yang akan melakukan atas hidup Anda. Semua kesalahan fatal diri Anda, semua kesalahan orang lain, semua rencana yang hancur berantakan, bertahanlah. Roh Kudus meyakinkan Anda bahwa Bapa di surga sedang bekerja. Dan jangan hentikan pekerjaan itu dengan menghentikan perjalanan hidup Anda. Roh Kudus, jamah kami yang lelah, letih dan putus asa. Agar kami mampu melangkah dan batin kami diyakinkan dengan kesaksian Roh Kudus. Bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan dan suatu saat kami akan berkata, aku tahu sekarang. Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan dan buktinya adalah hidupku. Ini hidup kami Tuhan. Banyak hal gak bisa kami mengerti. Tapi satu hal yang kami mengerti. Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Bahwa ketika firman-Mu berkata, bahwa Roh Kudus itu menopang kami, ya Dia akan bekerja. Kalau firman-Mu berkata bahwa Roh Kudus itu meyakinkan kami, segala sesuatu itu akan diubah menjadi kebaikan. Ya, kami percaya. Ini hidup kami. Kami persembahkan kepadamu. Yang berdoa untuk Cornerstone ini, Tuhan pakai untuk menjamah, memulihkan, menyembuhkan, memberi kekuatan bagi mereka yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang akan kami serahkan, yang telah kami serahkan, biarlah persembahan ini menjadi sebuah tanda, sebuah hidup yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Dan ini hidup kami. Kami bawa hidup kami untuk menerima berkat dan penyertaan-Mu. Diberkatilah Engkau dengan tangan Bapa di surga yang terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Diberkatilah hidup-Mu
dengan pengorbanan Kristus yang menyucikan dan mengampuni segala dosamu, engkau diampuni. Diberkatilah engkau dengan Roh Kudus yang akan menguatkanmu dalam pergumulan, yang akan meyakinkan bahwa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.